100 lebih. Nah, saya salah satunya. Dan selama 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan itu saya selalu juara Bapak Ibu di sana. Jadi dalam waktu 2 hari ya, itu biasanya kita berjualan sampai dengan 15.000 tusuk sate. Jadi dari mulai persiapan tuh dari subuh jam 2:30 pagi sampai malam jam 10:30 malam. Memang hasilnya luar biasa, tapi tenaga yang kita keluarkan itu luar biasa capeknya Bapak Ibu. Ya, nah ketika lagi asik-asiknya di restoran nih, tiba-tiba saya bertemu dengan kakak mama saya, Profesor Alex. Jadi beliau nggak banyak ngomong, cuma bilang begini, mau bisnis nggak? Ya mau, kalau selama ada uangnya ya. Nah akhirnya beliau tidak banyak bicara, beliau cuma bilang, aku punya posisi bagus nih buat kamu. Posisi apa? Kita kan nggak ngerti, maksudnya sama sekali nggak tahu pada saat itu. Tapi karena saya percaya dengan om saya, yang kebetulan kakak mama saya, akhirnya saya datang ke undangan yang diminta gitu ya. Nah di sana saya mendengarkan presentasi yang di-sharingkan oleh Pak Anton. Nah, nanti saya akan sharingkan sama persis seperti yang Pak Anton bawakan Bapak Ibu. Jadi waktu saya mendengarkan saya bingung ya. Tapi namanya ibu-ibu ya, begitu melihat ada uang di balik ini, ada income ya, ada profitnya, kinclong matanya. Nah, tapi saya bingung untuk apa ini ya. Tapi suami saya waktu dengerin Pak Anton menjelaskan langsung bilang gini, ini nih bisnis bagus. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Gimana kalau kita join aja, kita percaya sama om kamu. Suami saya bilang seperti itu. Oh ya sudah, karena suami saya pengen sekali ngambil posisi. Jadi posisi itu setelah dijelaskan oleh Pak Anton, bisa ngerti nih, oh posisi, oh ya sudah, saya ikut dong. Dan ternyata Bapak Ibu, di kala pandemi seperti sekarang ini, saya harus menyudahi usaha sate Marangi saya merasakan ini merupakan dengan saya ada di bisnis ini, Bapak Ibu, bisa menjadi solusi yang tepat untuk masalah keuangan keluarga saya. Oleh sebab itu saya pun berharap ini juga menjadi solusi keuangan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu yang di-sharingkan oleh Pak Anton tuh sama Bapak Ibu. Jadi think digital. Imagine what you do, your steps and everything are now digital. Jadi pola berpikir kita itu juga memang sudah harus dirubah Bapak Ibu. Zamannya udah berubah ke zaman digital. Pola pikir kita pun juga harus mengikuti gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, karena ini loh Bapak Ibu ya, para konglomerat ini sudah merambah lebih dulu Bapak Ibu di dunia digital. Apa saja yang mereka sudah lakukan? Nah, ini loh, Jarum, Grup Salim, Grup Sinarmas, Grup Lipo, Grup sampai dengan MTech. Kalau Bapak Ibu sekarang buka handphone, pasti ada salah satu aplikasi yang beliau-beliau miliki. Karena memang kita perlu Bapak Ibu, seperti Salora untuk belanja, seperti Grab, seperti OVO gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali Bapak Ibu, beliau-beliau ini sudah berpikir ke depan ya, lebih maju daripada kami Bapak Ibu orang biasa. Nah, lalu ini Bapak Ibu, digitalisasi terjadi di segala aspek ya. Jadi lebih dari setengah populasi dunia telah terhubung dalam jaringan internet Bapak Ibu. Nah, itu untuk apa saja gitu loh. Nah, ini loh Bapak Ibu, ekonomi. Kalau dulu kita kemana-mana dompet tebel tuh bawa uang. Tapi sekarang balik ke sini Bapak Ibu, pembayaran bisa kita pakai melalui digital, handphone ya, atau menggunakan kartu ya. Nah, bagaimana dengan bidang sosial Bapak Ibu? Sosial ya pasti kita akan ada di sosial media Bapak Ibu ya, karena sosial media pun juga sudah menjadi kebutuhan hidup Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan politik Bapak Ibu? Berita-berita dulu kan selalu lewat koran ya, terus ada spanduk, ada iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan tol. Tapi kapan hari saya lewat di daerah Jakarta Barat ya, itu papan iklan banyak yang kosong, dan ternyata mereka itu memang sudah lewat digital semua Bapak Ibu, karena lebih mudah, lebih murah, lebih singkat ya, lebih maksudnya pembuatannya lebih cepat. Jadi nggak perlu ribet kayak dulu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan budaya? Kalau budaya ya balik lagi ke kita. Bapak Ibu setuju nggak kalau sekarang pertemuan keluarga nih misalnya sebelum pandemi, semua pasti sibuk sama handphone, ya kan? Bukan cuma anak-anak, tapi orang. Coba saya mohon feedbacknya di kolom chat Bapak Ibu, supaya saya nggak ngerasa nih malam ini saya berbicara kepada diri saya sendiri nih kalau tidak ada yang menulis di kolom chat. Apakah Bapak Ibu juga sibuk dengan handphone masing-masing Bapak Ibu? Coba tolong cek. Kok clear Brother John? Brother John sibuk nggak dengan handphone sehari-hari? Apa bisa Brother John hidup tanpa handphone? Oh, Bu Novi, iya Bu Novi ya, pasti sibuk dong dengan handphone. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nah ini saya mau kasih tahu lagi nih, digital populasi ya.
Di Indonesia sendiri Bapak Ibu sudah lebih dari 170 juta. Di Asia sudah lebih dari 2 miliar. Bagaimana di dunia Bapak Ibu? Sudah lebih dari 4 miliar. Jadi ya digital populasi itu kita ini Bapak Ibu tidak bisa terlepas yang dari namanya internet, wifi, laptop, HP gitu loh. Nah kita ini loh Bapak Ibu yang namanya digital populasi Bapak Ibu. Nah ketika online menjadi bagian dari gaya hidup, aktivitas tertinggi online, setuju nggak Bapak Ibu yang ada di empat yang ada di bawah ini? Chatting, bermedia sosial, nonton video, sampai mendengarkan musik. Ini semua bisa dilakukan di mana Bapak Ibu? Balik lagi ke handphone kita Bapak Ibu ya. Pasti semua itu ada di handphone. Selain itu apa lagi sih? Penyuluhan, transaksi, kampanye, transportasi, komunikasi, toko online ya, izin usaha dan lain sebagainya. Bahkan belajar nih. Apa ada anak Bapak Ibu sekarang yang masih belajar di sekolah? Saya rasa cuma ada beberapa wilayah tertentu yang sudah diizinkan oleh pemerintah ya untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Coba apa Bapak Ibu anaknya masih ada nih yang sekarang belajar di sekolah? Saya rasa enggak ya, pasti di rumah ya, sama seperti anak saya belajar online. Betul ya Bapak Ibu ya, Pak Troy? Betul, iya pagi-pagi yang dicari HP. Betul ya Bu Novi, semuanya masih belajar di rumah masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, populasi membutuhkan Talk Fusion. It's our business to grow your business Bapak Ibu. Nah, kenapa saya kasih tahu ini Bapak Ibu? Karena di sini loh peran Talk Fusion Bapak Ibu. Ya, kalau maksudnya zaman sekarang orang tuh maunya orang itu maunya semua yang serba cepat, semuanya serba efisien Bapak Ibu, nggak mau ribet ya. Dan Talk Fusion itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kita punya 6 produk Bapak Ibu. Karena ini semua menjadi solusi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya video komunikasi Bapak Ibu. Ya, kenapa mudah? Karena kita ada satu platform. Jadi Talk Fusion itu merupakan platform marketing dan communication Bapak Ibu. Nah, produk kami yang pertama yaitu video email Bapak Ibu. Seperti apa nih? Ini loh video email ya. Ini bisa dikatakan sebagai pengganti kartu nama. Zaman sekarang udah canggih Bapak Ibu, kartu nama digital. Zaman saya kerja dulu sama zaman saya berusaha dulu Bapak Ibu, pakai kartu nama seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang orang pasti udah males kita tukeran kartu nama. Zaman pandemi kayaknya udah nggak zaman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa taruh foto ya, berikut nama, dan ada gambar dan ada videonya juga Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. She's from pizza. Boom, boom, boom. Daging ayam yang renyah dengan bahan segar pilihan dipadu nikmatnya.